Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 ya, bensin, tipenya V Matic tahun 2005. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis. Dan saya minta maaf karena suara saya lagi serak ya, seperti itu. Oke. Nah, dalam mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari tampilan luar, yaitu tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan. Terus habis itu kedua juga di permukaan cat. Jadi bodi ini memantulkan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita perhatikan permukaan catnya. Nah, mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia pantulan objeknya itu masih lurus ya, masih lurus, tidak bergelombang. Terus habis itu nutnya juga masih presisi. Jadi coba kita keliling mobil, kita perhatikan, kita cek satu persatu bagian-bagian parts yang lainnya juga ya, baik ban, terus habis itu kaca, semua. Nah, kita coba keliling mobil, kita pastikan bahwa kondisi bagian fisik luar itu oke. Nah, setelah kita cek secara keseluruhan, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia tergabung dengan remote. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, nah mobil kita buka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboardnya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal juga kita perhatikan, karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang kita perlu perhatikan itu adalah di masing-masing kolong jok. Pastikan bahwa masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah dari dashboard. Bagaimana kondisi dashboard, panel-panelnya, instrumennya bagaimana. Terus habis itu juga yang perlu kita perhatikan juga plafonnya, plafon kondisinya bagaimana, kondisi ya masih bagus atau sudah ada robek-robek atau rusak. Nah, terus habis itu di joknya juga perlu kita perhatikan. Nah, ini joknya dia sudah di retrim dengan lapisan semi kulit ya, kulit. Kondisinya juga masih lumayan untuk ukuran mobil tahun 2005. Mungkin ada pecah-pecah dikit, tapi tidak masalah sih, tapi tidak robek. Seperti itu. Oke. Nah, kalau interior kita udah pastikan, kita cek aman. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa. Yang pertama level oli, kondisinya. Terus habis itu juga bulannya, bulan level sama kondisinya. Nah, setelah kita pastikan oke, nah sekarang baru kita coba nyalakan mobilnya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng ya, jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya ada soak, atau bisa jadi di dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin juga kita bisa periksa dengan yang pertama kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Terus dari posisi duduk juga kita bisa perhatikan, rasakan getarannya yang kena ke badan kita seperti apa. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Kalau getarannya dia berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mounting bisa bermasalah.
atau mesin pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, di Innova ini dia bangku, dia bisa diatur ketinggiannya ya, selain dari senderan dan maju mundur seperti itu. Nah, terus di setir juga dia bisa tilt ya, tilt tapi teleskopik tidak bisa seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya 165.000. Jadi untuk ukuran 2005 berarti sekitar 17 tahun, itu tidak sampai. Pemakaiannya 10.000 per tahun seperti itu. Nah, dia juga ada gantungan servisnya juga ada seperti itu. Nah, sekarang kita periksa juga masih lengkap buku manual sama buku servisnya. Nah, ini buku servis. Nah, ini buku manual ya, manual atau pedomannya. Terus di sini juga masih disimpan beberapa bon-bon servisnya seperti itu. Nah, dalam mencari mobil bekas atau second, pastikan kita periksa kilometer dengan service record dan juga dengan kondisi fisik secara keseluruhan mobil. Nah, oke, sekarang kita periksa di mesinnya ya. Oke. Nah, ini buat buka tangki bensin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, dia spion sudah elektrik tapi dia belum retract ya. Oke. Nah, ini untuk pengaturan power window-nya di keempat sisi. Ini buat central lock, ini buat kunci matiin power window. Nah, terus habis itu door trim juga kita perlu periksa kondisinya bagaimana. Nah, di sini door trim kondisi juga masih bagus. Nah, terus kita buka dulu ya kacanya ya. Oke. Nah, sealer juga perlu kita periksa. Nah, ini sealer kondisinya juga masih bagus. Karena apa? Karena kalau sealer di pintu dia sudah rusak, berarti pintu ada kemungkinan reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti pintu ada kemungkinan gantian seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Nah, Kijang Innova ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder. Ini yang bensin ya, dengan penggerak roda belakang. Jadi untuk melihat kondisi mesin yang masih bagus, yang paling mudah adalah kita perhatikan adalah suara dari mesin. Jadi mesin yang bagus, dia ritmenya masih beraturan konstan. Terus habis itu getaran mesin juga kita bisa perhatikan. Nah, getaran mesin yang bagus, dia getarannya masih halus. Getarannya masih halus ya. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita pastikan adalah kita perhatikan ini apron. Dia juga kap mesin. Jadi kap mesin dia juga ada sealer. Kita periksa sealer kondisinya bagaimana. Terus habis itu besi yang di depan disebut apron, kita periksa juga. Jangan sampai ada bekas reparasi, ketokan atau las-lasan. Terus samping-samping juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Seperti itu. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita perhatikan adalah komponen-komponen metalnya. Ada karat atau ada sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, seperti itu. Oke. Apabila sedang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal ya, dia Kijang Innova, dia sudah reputasinya sudah lama, terus perawatannya juga mudah, kenyamanannya juga termasuk yang terbaik di kelasnya. Mungkin Kijang Innova ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikut kita periksa di baris keduanya ya. Oke. Nah, sekarang saya coba masuk ya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini masih ada legroom sekitar 4 jari. Seperti itu. Nah, terus headroom masih ada sekitar 5 jari. Nah, di sini di baris kedua dia ada senderan tangan. Senderan tangan di tengah. Nah, seperti itu. Nah, senderan kepala hanya ada 2, di tengah belum ada. Nah, di bagian belakang itu bisa 2 penumpang. Di sini ada buat 2 cup holder. Di sini ada buat 1 cup holder. Seperti itu. Nah, bangku bisa dilipat 50-50 ke atas dia. Dia ke atas sih kalau nggak salah. Ya, dia dilipat ke atas, ke sini kiri kanan seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang di sini ada 1 cup holder.
Sini ada kantong penyimpanan terbuka. Sini ada kantong penyimpanan di belakang jok. Terus di sini ada cup holder lagi 2. Mana nih? Oh ini cup holder 2 ya. Oke. Seperti itu. Nah, pengaturan AC di sini dia ada 3 kecepatan. Nah, terus ini buat lampu baca. Nah, kisi-kisi AC dia ada di masing-masing baris. Ini baris kedua, terus baris ketiga nih ada juga seperti itu. Nah, baris ketiga seperti itu. Oke. Nah, AC juga kita cek, ini masih dingin kondisinya seperti itu. Oke. Nah, sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, kita periksa ini door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini sini udah ada child lock. Terus di sini sealer di pintu juga masih oke kondisinya seperti itu. Nah, sekarang kita beranjak ke belakang ya. Kita periksa di belakang. Nah, dia pembukaan pintunya di sini ada tuasnya untuk membuka pintu. Dia sudah ada 2 sensor parkir mundur ya. Oke. Nah, di bagian belakang juga kita perlu periksa sealer pintu belakang kondisinya seperti apa. Nah, seperti ini. Terus habis itu juga di sini apakah ada bekas ketokan atau reparasi seperti ini. Nah, terus habis itu juga di bagian belakang sendiri ini apabila bangku baris ketiganya tidak dilipat, masih ada space bagasi yang lumayan ya seperti itu. Oke. Nah, ban cadangan dia ada di bawah ya. Ban cadangannya dicopot ternyata. Ntar dipasang dulu ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita sini ya. Nah, ini buat buka pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa pintu ya. Nah, itu door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, seperti itu. Nah, oke, di sini child lock juga ada. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Jok juga kondisinya juga masih oke, lumayan oke. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke, nah sekarang kita beralih ke depan ya. Nah, di depan kita periksa. Nah, di sini door trim juga masih kondisi masih oke. Terus sealer di pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, jok juga kondisinya masih lumayan oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, untuk setir, ini setir kondisi masih oke. Nah, cuman ini dia memang kulitnya sudah di retrim, tapi kondisi retrimannya juga bagus rapi. Nah, dia masih standar ya. Standar tape-nya dia double din, bisa CD, MP3 sama radio. Nah, ini ada jam digitalnya di atas. Terus habis itu ini pengaturan AC dia sudah digital ya, karena tipe V, tipe paling tinggi waktu zamannya dulu ya. Jadi ini ada pengaturannya lengkap ya. Jadi ini ada arah kecepatan angin, di temperatur. Terus ini buat ventilasi luar dalam, mati nyalain AC. Sama dia juga sudah climate control, jadi sudah ada autonya ya. Nah, ini buat hazard, ini buat defogger belakang. Nah, AC kita periksa juga masih dingin. Nah, ini ada ya kesan-kesan wood panel ya, ada wood panelnya. Sama kayak di pintu juga ya. Nah, di bagian bawah di sini ada asbak, ada colokan loko, power outlet. Nah, di sini buat mati nyalain sensor parkir mundur. Di sini ada power outlet juga. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada 2 cup holder. Nah, ini transmisinya matic. Terus ada shift locknya juga nih. Ya, ada yang rendahnya ada L2 sama 3. Seperti itu. Oke. Nah, ini rem tangan masih mekanis. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, kalau di dalam ini ada sisa-sisa ada lumpur atau karat, berarti ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, di sini ada laci di bagian atas yang cukup besar, laci tertutup. Nah, di bawah juga ada laci tertutup juga yang cukup besar, seperti itu. Nah, di sini ada 1 cup holder sama ada kantong penyimpanan. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan. Nah, di atas sini sun visor, belum ada cermin. Sun visor sini ada cermin ya. Oke. Nah, dia spion bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah, di sini ada tempat kacamata ya.
kacamata sama lampu kaca seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya tentang Kijang Innova 2.0 tipenya V Matic tahun 2005. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya, kaki-kakinya, terus pengeremannya, power steeringnya, terus habis itu ini karena matic ya, jadi perpindahan maticnya serta kehalusan perpindahan maticnya ya, sama responsif atau tidak maticnya bisa kita lihat, kita coba, kita rasakan dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas, jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Nah, jangan lupa juga follow sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, terus di Instagram FX Usfar, terus di TikTok sama Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga bisa ngelihat review tentang stok-stok kami yang playlist stok-stok kami yang tersedia. Terus ada playlist review Toyota, mobil-mobil Toyota yang lain, serta ada playlist video tips-tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Saya minta maaf suara saya serak. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga share ke keluarga, teman-teman, family, kerabat yang lain yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.